Kisah Tommy Soeharto berbisnis proyek mobil nasional berujung bangkrut saat ayah lengser dari kursi presiden. Kisah proyek ambisius mobil nasional besutan Tommy Soeharto sempat membuat warga Indonesia heboh. Sebab mobil keluaran tahun 96 itu dibanderol setengah harga mobil dari pasaran. Namun, meski laku keras dan Tommy mendapat keuntungan, ternyata proyek itu malah merugikan Indonesia hingga saat ini. Tommy Soeharto yang dikenal sebagai Pangeran Cendana memang memiliki banyak gurita bisnis. Namun bisnis yang satu ini bisa berjalan karena mendapat titah langsung dari sang ayah yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada tahun 1996, Presiden Soeharto kala itu memberikan izin impor 45.000 unit mobil Timor untuk memuluskan ide pengembangan mobil nasional di bawah bendera PT Timor Putra Nasional yang dikomandoi anaknya Tommy Soeharto. Lalu seperti apa kisah Tommy Soeharto berbisnis mobil nasional berujung bangkrut dan berhutang triliunan? Berikut kisahnya. Keluarga Cendana memang mendapat privilege dalam bisnis proyek besar saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Salah satunya adalah proyek industri mobil nasional, Mobnas, yang digarap oleh anak kelimanya, yaitu Tommy Soeharto. Pada tahun 1996, Tommy mendirikan perusahaan mobil bernama PT Timor Putra Nasional, TPN, yang berfokus pada produksi mobil Timor. Mobil Timor merupakan mobil nasional asal Indonesia yang dirancang untuk bersaing dengan mobil-mobil impor dari luar negeri. Sebab pada tahun itu Tommy Soeharto melihat peluang bisnis di pasar mobil nasional yang saat itu sedang berkembang pesat. Ide tersebut tentunya langsung disetujui oleh sang ayah. Soeharto lalu mengeluarkan instruksi Presiden, Inpres nomor 2 tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. Dengan adanya Inpres tersebut, Soeharto menunjuk Tommy sebagai komisaris TPN yang mengeluarkan mobil Timor, teknologi industri mobil rakyat. Tak hanya itu saja, Tommy juga diberikan hak istimewa oleh Presiden Soeharto yakni dibebaskan dari bea masuk dan pajak. Kesuksesan Tommy dalam proyek Mobnas tentunya semakin lancar, mengingat tak ada perusahaan lain yang bisa menyaingi. Sebab saat itu pemerintah memberikan syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi perusahaan yang akan memproduksi mobil. Meski sebagai proyek mobil nasional, namun pembuatan mobil tersebut tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Korea Selatan dan dibuat oleh perusahaan KIA. Mengenai polemik itu, Tommy hanya berencana mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bekerja di pabrik KIA di Korsel. Sehingga proyek tersebut masih tepat disebut sebagai proyek mobil nasional. Mobil Timor yang dianggap sebagai jelmaan KIA Serpia pun resmi diluncurkan di pasaran Indonesia pada 8 Agustus 1996 dengan harga 37 juta rupiah, setengah harga dari mobil-mobil dengan kelas yang sama di pasaran. Dengan harga yang teramat murah, mobil Timor tentu laku di pasaran. Tommy Soeharto mendapatkan banyak cuan dari proyek ini, namun terbalik bagi negara. Indonesia merugi karena kehilangan pendapatan pajak. Namun kesuksesan mobil Timor yang digarap Tommy Soeharto ternyata hanya 6 bulan. Resesi tahun 1997 sampai 1998 menjadi penyebab mobil Timor lengser. Ditambah lagi sang ayah, yaitu Soeharto yang mundur dari jabatan presiden. TPN gagal membayar hutang pada negara. Setelah persidangan panjang dan saling melempar tanggung jawab, pengadilan negeri memutuskan PT TPN harus membayar hutang negara. Guna penyelesaian hak tagih negara oleh obligor PT TPN, pada tahun 2021 Satgas BLBI menyita aset jaminan PT Timor Putra Nasional berupa 4 bidang tanah seluas 124 hektare di Kabupaten Karawang atas nama PT KIA Timor Motors dan PT Timor Industri Komponen senilai 600 miliar rupiah. Kini tercatat PT TPN besutan Tommy Soeharto itu masih memiliki hutang kepada negara sebesar 2,37 triliun rupiah. Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya yang kini Bank Mandiri.